Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dari Cahya dengan NIM A1Q1200004 kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang net assessment dalam BK. Oke, langsung saja ke materi. 1. Pengertian net assessment. Net assessment adalah pekerjaan konselor yang utama dan pertama dalam membuat program BK, sehingga net assessment menjadi kunci utama dalam pengembangan program BK selanjutnya, di mana pelaksanaan suatu strategi konseling. Net assessment memegang peranan penting dalam pengimplementasian strategi selanjutnya. Tahap training net assessment. 1. Analisis organisasi. Tahap analisis organisasi menentukan di mana pelatihan dapat dilakukan dan di mana seharusnya dilakukan. Analisis ini memfokuskan pada organisasi secara keseluruhan, mencakup analisis tujuan organisasi, sumber daya, iklim organisasi, serta analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi. Analisis ini bertujuan memperoleh informasi tentang organisasi yang digunakan untuk menentukan tujuan pelatihan yang hendak dicapai. Sebagai tahap awal, perlu adanya upaya mengkaitkan penilaian kebutuhan pelatihan dengan pencapaian tujuan organisasi. 2. Analisis tugas. Analisis tugas mengidentifikasi pelatihan apa saja yang harus diberikan kepada karyawan terkait dengan pekerjaannya. Tujuan analisis ini adalah mengetahui tentang tugas yang harus dilakukan karyawan, penentuan standar kinerja untuk suatu pekerjaan, penentuan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. 3. Analisis individu. Analisis individu mengidentifikasi siapa atau karyawan mana yang membutuhkan pelatihan dan pelatihan apa saja yang perlu diberikan. Untuk itu perlu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki tiap karyawan yang meliputi: A. Penentuan metode pengukuran kemampuan, B. Penyusunan instrumen pengukuran kemampuan, C. Pengukuran kemampuan di mana lapangan, D. Pengolahan hasil pengukuran kemampuan, dan E. Gambaran hasil pengukuran kerja. Tujuan net assessment. 1. Memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki masalah atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok sasaran. 2. Memastikan bahwa para partisipan, baik individu maupun lembaga yang mengikuti pelatihan, benar-benar sasaran yang tepat. 3. Memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang menjadi pembelajaran selama pelatihan benar-benar sesuai dengan elemen-elemen yang dituntut dari suatu pencapaian tertentu. 4. Mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema atau materi pelatihan. 5. Memastikan bahwa masalah yang ada adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap tertentu, bukan oleh alasan-alasan lain yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan. 6. Memperhitungkan untung ruginya melaksanakan pelatihan, mengingat bahwa sebuah pelatihan pasti membutuhkan sejumlah dana. Manfaat net assessment. 1. Program diklat yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Menjaga dan meningkatkan motivasi peserta. 3. Efisiensi waktu dan biaya. 4. Dapat memahami penyebab timbulnya masalah seperti gap dan unsur manajemen yang lain, metode kerja yang kurang tepat, terbatasnya anggaran yang tersedia, perencanaan kurang matang, koordinasi yang tidak mantap, dan lain sebagainya. Dalam net assessment umumnya mencakup 3 analisis, yaitu analisis organisasi. Analisis organisasi yang menyangkut pertanyaan di mana atau bagaimana di dalam organisasi ada personel yang memerlukan pelatihan. Setelah itu dipertimbangkan biaya, alat-alat, dan perlengkapan yang dipergunakan. Kemudian dilakukan analisis iklim organisasi, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program pelatihan. Sebagai hasil dari analisis iklan, organisasi dapat diketahui kebutuhan pelatihan. 2. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan antara lain menjawab pertanyaan apa yang harus diajarkan atau diberikan pelatihan agar para karyawan yang bersangkutan mampu melakukan pekerjaan secara efektif. Tujuan utama analisis tugas ialah untuk memperoleh informasi tentang: 1. Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh karyawan. 2. Tugas-tugas yang telah dilakukan pada saat itu. 3. Tugas yang seharusnya dilakukan tetapi belum atau tidak dilakukan karyawan. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan perlu untuk melakukan pekerjaan dan baik, dan sebagainya. 5. Untuk memperoleh informasi ini dapat dilakukan melalui tes-tes personel, wawancara, rekomendasi, evaluasi rekan kerja, dan sebagainya. 3. Analisis orang dan pribadi.
Dalam analisis pribadi, menentukan siapakah yang membutuhkan pelatihan dengan melihat antara kinerja saat ini dan kinerja yang diharapkan, dan pelatihan macam apa yang dibutuhkan. Untuk hal ini diperlukan waktu untuk mengadakan diagnosis yang lengkap tentang kemampuan-kemampuan masing-masing personel. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.